Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Muhasabah dari Prodi KPI Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu persepsi dan konsep dasar komunikasi organisasi. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu mengenai apa itu persepsi, konsep kunci dari komunikasi organisasi, dan pendekatan komunikasi organisasi. Nah, persepsi dan komunikasi organisasi itu saling berkaitan erat, karena interpretasi pesan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi individu. Komunikasi adalah fondasi utama dari setiap bentuk interaksi manusia, terutama dalam lingkungan organisasi yang kompleks. Pendekatan komunikasi organisasi memberikan kerangka untuk menganalisis dan meningkatkan efektivitas komunikasi berdasarkan konteks dan tujuan organisasi. Dengan memahami materi ini, kalian tidak hanya mampu berkontribusi lebih baik di tempat kerja, tetapi juga dalam masyarakat yang lebih luas melalui komunikasi yang inklusif dan strategis. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu persepsi mengenai komunikasi organisasi adalah proses di mana individu atau kelompok dalam sebuah organisasi menafsirkan, memahami, dan memberi makna terhadap berbagai pesan, informasi, dan interaksi yang terjadi dalam konteks organisasi. Persepsi ini mencerminkan cara seseorang memandang dan merespon dinamika komunikasi yang mencakup pola, saluran, isi pesan, serta hubungan antar individu atau kelompok dalam organisasi. Contohnya, seperti sebuah senyuman bisa dipersepsikan sebagai tanda keramahan meskipun konteksnya bisa berbeda. Berikutnya, materi kedua yaitu konsep kunci dari komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi kelompok formal maupun informal. Jika organisasi semakin besar dan semakin kompleks, maka demikian juga komunikasinya. Konsep kunci dalam komunikasi organisasi yaitu pengirim, pesan, penerima, saluran atau media, proses, umpan balik, hubungan, dan lingkungan. Contohnya seperti tim pemasaran bekerja sama dengan tim desain untuk meluncurkan kampanye iklan baru agar mendorong kolaborasi antar individu atau divisi yang berada pada tingkat hierarki yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut ke materi terakhir, pendekatan komunikasi organisasi. Dapat dibagi 3, yaitu pendekatan makro. Dalam interaksi ini, organisasi melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu memproses informasi dari lingkungannya, kemudian proses penyesuaian diri yang dinamakan dengan identifikasi, lalu integrasi dengan organisasi lain, dan penentuan tujuan organisasi. Pendekatan mikro yang diperlukan pada tingkat ini adalah pertama, orientasi dan latihan, yang kedua, keterlibatan anggota, yang ketiga, penentuan iklim organisasi, yang keempat, supervisi dan pengarahan, dan yang terakhir, kepuasan kerja. Pendekatan individual berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi, misalnya berbicara pada kelompok kerja, berinteraksi dalam rapat, menggunakan materi cetak dan tertulis, serta dapat berdebat untuk suatu usulan. Dari ketiga materi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa persepsi, konsep kunci, dan pendekatan komunikasi organisasi itu saling berkaitan erat dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan organisasi baik melalui pengelolaan hubungan internal maupun interaksi dengan lingkungan eksternal. Pemahaman mendalam tentang elemen-elemen ini memungkinkan organisasi untuk mengelola dinamika komunikasi dengan lebih baik dan memastikan keberlanjutan operasional yang harmonis. Sekian penjelasan singkat dari saya. Thank you for attention. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.